Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Fendi dan kawan-kawan saya ada Yuni Siwa, Angelin 150, Rizky Aprilian Saputra, Jevianti, Imam Sarosdak, Foni, Angelin 177, Erik dan Rizkyanto. Selanjutnya sales budget akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Angelin 150. Baik, terima kasih Fendi, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sales budgetnya. Yang untuk bulan Februari unit sold-nya itu 30.000, itu didapatkan dari soal Februari estimated 30.000. Lalu dikali dengan unit price-nya itu 150, jadi total sales-nya itu 4.500.000 untuk yang bulan Februari. Lalu yang untuk bulan Maret itu 42.000 unit sold-nya dikali dengan unit price 150, total sales-nya 6.300.000 untuk bulan Maret. Dan yang bulan April itu 38.000 unit sold-nya dikali dengan unit price 150, jadi total sales-nya itu 5.700.000. Dan total unit sold-nya itu 110.000 dikali 150, jadi total sales-nya itu 16.500.000. Kemudian yang production budget itu akan dijelaskan oleh teman saya, Fendi. Baik, terima kasih Angelin. Selanjutnya di production budget ini untuk sales bulan Februari itu didapat dari estimasi penjualan bulan Februari yaitu 30.000, dan untuk bulan Maretnya 42.000, dan bulan Aprilnya itu 38.000. Dan untuk ending inventory-nya itu didapat dari hasil penjualan bulan Maret dikali dengan 80%, maka didapatlah hasilnya 33.600, dan bulan Maretnya 30.400, bulan Aprilnya 36.000. Dan untuk beginning inventory-nya maka diperolehlah hasilnya sebesar 63.600 untuk bulan Februari, bulan Maret 72.400, bulan Aprilnya 74.000. Dan untuk beginning inventory itu didapat dari soal di mana dikatakan finish good inventory Januari is 20.000. Dan jadi unit to be produced-nya dapat bulan Februari sebesar 43.600, bulan Maretnya 38.800, bulan Aprilnya 43.600, dan total dari unit to be produced-nya itu adalah 126.000. Selanjutnya direct material akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizkyanto. Baik, terima kasih Fendi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang direct material budget untuk part 876. Oke, untuk first quarter kita ambil dari sini ya, kita dari units to be produced. Kita ambil dari units to be produced-nya setiap bulan dari Februari, March, dan April. Ini sorry, ada salah. April. Oke, selanjutnya penggunaan setiap untuk satu unit adalah 6. Oke, penggunaannya setiap satu unit, jadi kita kalikan sehingga mendapatkan production needs dalam material dari 261.600, 232.800, 261.600. Nah, sehingga kita mendapatkan ending inventory, dan perusahaan ini menetapkan kebijakannya 60% dari projected sales selanjutnya. Oke. Jadi dapat hasil 151.200 dapat dari 60% dari ini. Oke, projected sales-nya kali 60%, kemudian kali 6. Nah, kemudian akan dapat hasil segini untuk yang bahan yang sekarang kita perlukan. Kemudian kita harus mengurangi dengan ending inventory. Nah, ini menggunakan projected sales bulan ini kalikan 60%, kemudian kita kalikan dengan per unit usage-nya, kemudian kita dapat segini, dan 3,2 ini adalah harga dari setiap part-nya, sehingga 304.800 kali 3,2, 218.400 kali 3,2, 520.800 kali 3,2.
Dan hasilnya untuk Februari 975.360, untuk Maret 698.880, untuk April 1.666.560. Nah, dan totalnya adalah 3.340.800. Nah, selanjutnya untuk direct material part dari 465 sama seperti tadi, units to be produced-nya kita ambil dari production budget untuk setiap bulannya, kemudian ya, per unit usage-nya dapat dari soal yaitu 8. Kemudian production needs atau materialnya kita gunakan dari projected next month kali 60%, lalu kita kali penggunaannya. Kemudian dapat ending inventory-nya. Oke, udah dapat ending inventory, kita untuk cari beginning inventory kita kalikan dari projected this month dikali 60% dikali penggunaannya 8. Kemudian ini kita kurangin. Nah, kemudian harga per partnya 4,5 dan untuk bulan Februari 1.828.800, untuk Maret itu 1.310.400, untuk April 1.720.800, dan totalnya adalah 4.860.000, 4.400. Dan selanjutnya dari labor budget akan dilanjutkan oleh Angelin 150. Angelin 150 disilakan. Baik, terima kasih Rizkyanto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang direct labor budget. Untuk yang bulan Februari, unit to be produced-nya itu didapatkan dari yang production budget yang bulan Februari 43.600, lalu dikali dengan direct labor hour use per unitnya itu dari soal yang di bagian C, yang mana the direct labor use per unit of output is 3 hours. Dikali dengan 3, hasilnya dapat 130.800 production hour. Lalu dikali dengan direct labor cost per hour-nya juga ada di soal di bagian C, 6,5, jadi total direct labor cost-nya itu 850.200 untuk yang Februari. Lalu untuk yang Maret sama juga, unit to be produced-nya itu 38.800 dari production budget, dikali dengan 3 hasilnya 116.400, dikali dengan 6,50 hasilnya dapat 756.600 untuk bulan Maret. Lalu yang bulan April, unit to be produced-nya 43.600 dikali dengan 3, hasilnya 130.800 dikali dengan 6,50, hasilnya dapat 850.200. Untuk total keseluruhannya itu yang unit to be produced-nya 126.000 dikali dengan 3, total production hour-nya itu 378.000, lalu dikali dengan direct labor cost per hour-nya 6,5. Jadi total direct labor cost untuk keseluruhannya itu 2.457.000. Dan selanjutnya untuk yang overhead budget akan dilanjutkan oleh Foni. Untuk Foni dipersilakan. Oke, terima kasih Angelin. Saya akan menjelaskan tentang overhead budget. Di sini budgeted DLH-nya di bulan Februari kita dapat dari production hours dari direct labor budget yaitu sebesar 130.800, bulan Maret itu 116.400, dan April 130.800. Jadi total budget direct labor hours-nya itu sebesar 378.000. Lalu di sini diketahui di soal maintenance-nya sebesar 30.000, supervision-nya 15.000, depreciation-nya 120.000, tax-nya 4.000, dan other-nya 75. Lalu total fixed overhead itu kita dapat dari total maintenance, supervision, depreciation, tax, dan other itu di bulan Februari sebesar 244.000, bulan Maret yaitu sebesar 244.000 juga, dan April sebesar 224.000 juga. Lalu total dari fixed overhead yang kita dapat yaitu sebesar 732.000. Lalu di sini
mencari variabel overhead-nya di sini diketahui di soal supplies-nya 117.720. Itu kita dapat dari supplies itu kita ketahui di soal yaitu sebesar 0,90, lalu kita kalikan dengan budgeted DLH-nya dari bulan Februari, jadi sebesar 117.720, power kita dapat dari 0,40 dikali dengan 130.800, jadi sebesar 52.320, dan maintenance itu kita dapat dari 1,50 dikali dengan 130.800. Jadi kita dapat hasilnya maintenance untuk bulan Februari sebesar 196.200. Lalu ordernya kita dapat dari 1,90 dikali dengan 130.800. Jadi total variable overhead untuk bulan Februari kita dapat sebesar 614.760. Dan untuk supplies di bulan Maret itu kita dapat dari 0,90 dikali dengan 116.400, jadi totalnya 104.760, dan power kita dapat dari 0,40 dikali 116.400, jadi total 46.560. Maintenance itu 1,50 dikali dengan 116.400, dan order kita dapat dari 1,90 dikali dengan 116.400. Jadi total variable overhead yang kita dapat untuk bulan Maret itu sebesar 547.080. Dan untuk supplies di bulan April itu kita dapat dari 0,90 dikali dengan 130.800. Jadi hasilnya itu 117.720, dan untuk power itu kita dapat dari 0,40 dikali 130.800 menjadi 52.320, dan untuk maintenance itu kita dapat dari 1,50 dikali dengan 130.800, jadi hasilnya 156.200, dan untuk order kita dapat dari 1,90 dikali dengan 130.800. Jadi total variable overhead untuk kita dapat dari bulan April yaitu sebesar 614.760. Jadi total overhead keseluruhannya itu kita dapat sebesar 1.776.600. Dan untuk kita cara mencari total overhead budget itu kita dapat dari total variable fixed overhead ditambah dengan total variable overhead, yaitu menjadi 244.000 ditambah dengan 614.760. Jadi hasil untuk di bulan Februari yaitu sebesar 858.760, dan untuk di bulan Maret itu sebesar 791.080, dan untuk bulan April sebesar 858.760. Jadi total keseluruhan untuk mencari total keseluruhan dari total variable overhead-nya yang kita dapat yaitu sebesar 2.508.600. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Angelin 177. Baiklah, terima kasih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai selling and administrative expense. Jadi pertama kita cari dulu projected sales-nya. Untuk bulan Februari itu 30.000 unit, Maret 42.000 unit, dan Aprilnya 38.000 unit. Sehingga total dari 3 bulan itu adalah 110.000 unit. Untuk fixed cost-nya itu terdiri dari salaries, depreciation, dan juga others. Dan fixed cost untuk salaries tiap bulannya 5.000, depreciation 9.000, dan juga others-nya adalah 27.000. Sehingga total fixed cost pada tiap bulan adalah 81.000. Total fixed cost untuk yang 3 bulan itu adalah 243.000. Dan juga kita menghitung variable cost-nya yang terdiri dari commission, shipping, dan juga others. Di mana variable cost per unit untuk yang commission adalah 0,55, shipping 3,6, dan juga others-nya 0,1.
Untuk commissionnya bulan Februari itu adalah 0,55 kita kalikan dengan 30.000 unit, maka dapat 16.500. Untuk yang Februari 3,6 dikalikan dengan 30.000 unit dapatlah 108.000. Dan juga others-nya 0,1 dikalikan 30.000 unit dapatlah 3.000. Sehingga total variable cost pada bulan Februari itu adalah 127.500. Untuk yang bulan Maret, commission-nya itu adalah 0,55 dikalikan dengan 42.000 unit sehingga mendapatkan 23.100. Shipping 3,6 kalikan 42.000 unit sehingga dapatlah 151.200. Dan untuk yang others 0,1 dikali 42.000 unit dapatlah 4.200. Sehingga total variable cost pada bulan Maret adalah 178.500. Untuk yang bulan April itu commissionnya yang 0,55 kita kalikan dengan 38.000 unit sehingga dapatlah 20.900. Shipping 3,6 kalikan dengan 38.000 unit sehingga dapatlah 136.800. Untuk yang others 0,1 kita kalikan dengan 38.000 dapatlah 3.800. Sehingga total variable cost pada bulan April adalah 161.500. Sehingga total selling and administration expense pada bulan Februari adalah 208.500. Bulan Maret 259.500, April 242.500, sehingga total dari 3 bulan itu adalah 710.500. Selanjutnya untuk ending finished good inventory akan dijelaskan oleh Yuni. Terima kasih Angelin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ending finished good inventory budget. Jadi di bagian pertama itu ada direct material. Direct material bagian 876 19,20 itu dapat dari unit per usage 6 dikali dengan 3,2 maka hasilnya itu 19,20 sama dengan part 465 hasilnya dapat 36. Kemudian direct labor-nya itu dapat dari hasil dari direct labor hour per unit dikali dengan direct labor per hour. Jadi hasil 19,50. Kemudian ada juga overhead-nya. Fixed-nya itu dapat dari budgeted direct labor hour dibagi dengan total fixed overhead dikali dengan 3 maka dapat dengan 5,81. Kemudian variabelnya itu dapat 4,70. Terus total unit cost-nya itu ditambah semua maka hasilnya itu 85,21. Terus finished good inventory-nya itu ada 36.000. Kemudian untuk total ending finished good inventory budget itu dapat dari hasil dari total unit cost dibagi dengan finished good inventory. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jevianti. Baik, terima kasih Mishua. Selanjutnya adalah cost of goods sold budget. Yang pertama adalah kita harus mengetahui direct material use, direct labor use, sama overhead dalam satu periode itu. Nah, di sini DM yang sudah terpakai adalah 5.119.200. Lalu direct labor use adalah 2.457.000. Lalu overhead-nya adalah 2.508.600. Jadi dijumlahkan semua kita dapat budgeted manufacturing cost adalah sebesar 10.084.800. Lalu begini finished goods inventory-nya ada 1.704.190,48. Jadi goods available for sale-nya kita mendapatkan 11.788.990.48. Nah, dikurangi dengan ending finished goods inventory sebesar 3.067.542,86, kita dapat budgeted cost of goods sold adalah sebesar 8.721.447,62. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang budgeted income statement. Yang pertama adalah sales. Sales di sini kita mendapatkan 16.500.000, lalu dikurangi dengan cost of goods sold sebesar 10.557.447,62. Jadi kita dapat gross margin sebesar 5.942.552,38. Lalu kita ngurangi dengan selling and administrative expense sebesar 710.500, lalu interest expense
sebesar 71.517,78. Untuk interest expense ini nanti akan dijelaskan di cash budget. Jadi kita net income kita pada first quarter of the year of XXX adalah sebesar 5.160.534,60. Selanjutnya untuk cash budget bulan Januari akan dilanjut oleh teman saya Rizkyanto. Oke, baik, saya akan melanjutkan cash budget for the first quarter of year untuk Januari yang kita ambil actual. Nah, untuk salesnya kita ambil dari actualnya dari soal 35.000. Oke, kita kalikan dengan selling price-nya 150 dan ini kita kebijakan perusahaan kita akan mendapatkan cash secara langsung sebesar 35%, kemudian kreditnya sebesar 65%. Nah, yang di kredit ini akan dibayar 22% bulan ini, 54% untuk bulan depan, dan 24% untuk bulan kedua. Oke. Kita cash-nya kita 35% dari 525.000 dan kreditnya 3.412.500. Nah, sehingga uang yang kita dapatkan akan kita jumlahkan untuk bulan ini dari 1.837.500 tambah dengan 750.750. Nah, untuk purchase kita dapatkan dari soal, dan ending inventory adalah kita dapatkan dari beginning inventory bulan depan. Nah, cash out to purchase maka kita akan dapat segini. Kita beginning inventory kita tambah dengan purchase dan ending inventory. Soalnya cash out to purchase kita dapat 2.493.600 rupiah, dan dari labor cost yang kita dapatkan dari soal, overhead cost juga kita dapatkan dari soal, selling and administrative cost juga kita dapatkan dari soal. Nah, depreciation kita dapatkan dari soal, utilities kita dapatkan soal, other kita juga dapatkan dari soal. Untuk bulan pertama kita harus membayar fees advertising. Nah, sehingga uang yang akan kita keluarkan dari cash out to purchase kita tambahkan hingga building cost. Nah, akan mendapat 4.235.250 rupiah. Nah, untuk perusahaan ini kita tidak menetapkan minimum balance-nya, sehingga bulan pertama kita tidak memiliki minimum balance, dan cash in yang kita dapatkan dari uang yang kita terima pada bulan ini, dan cash out uang yang akan kita keluarkan dari bulan ini. Dan minimum balance-nya 0 karena perusahaan tidak menetapkan kebijakan balance-nya harus 0, dan total cash need-nya itu adalah minimum balance ditambah dengan cash out. Nah, sehingga kita divisa of excessive, sehingga kita akan mendapatkan negatif dari 4.235.250 dikurang dengan 2.588.250. Nah, sehingga kita harus meminjam uang. Oke, jadi total financing-nya 1.647.000. Dan itu ending balance-nya 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jeffianti. Untuk Februari, Jeffianti disilakan. Baik, terima kasih Rizkyanto. Selanjutnya adalah yang untuk bulan Februari. Untuk sales di bulan Februari adalah sebesar 4.500.000. Nah, di cash-nya 35% berarti ada 1.575.000. Untuk credit sales-nya ada 2.925.000. Pada bulan Februari ini itu terdapat 22% dari credit sales, berarti ada 643.500. Lalu untuk yang following month-nya itu 54%, yaitu berarti 1.842.750. Jadi total adalah sebesar 4.061.250. Nah, dikurangi dengan pengeluarannya. Yang pertama adalah material. Begini, inventory materialnya ini adalah sebesar 993.600. Lalu dia membeli lagi material sebesar 2.804.160.
Lalu terdapat ending inventory-nya sebesar 1.391.040. Jadi cash yang keluar untuk pembelian material ini adalah sebesar 5.188.800. Lalu selanjutnya di sini ada direct labor cost sebesar 850.200. Dilanjutkan dengan overhead cost sebesar 858.760. Lalu ada selling and administrative cost pada bulan itu sebesar 208.500. Untuk depreciation on plant and equipment sebesar 8.000, utilitiesnya 1.250, dan pengeluaran lainnya sebesar 2.400. Pada bulan ini dia ada membeli equipment sebesar 45.000. Nah, jadi total cash yang keluar pada bulan itu adalah sebesar 7.162.910. Jadi dikarenakan pada bulan Januari dia tidak ada ending balance, jadi di sini beginning balance untuk bulan bulan Februari adalah 0. Lalu di cash in-nya ada sebesar 4.061.250, cash out-nya ada sebesar 7.162.910. Nah, di sini pada perusahaan ini juga sudah dijelaskan oleh Rizkyanto, mereka tidak ada minimum balance of cash. Jadi total cash yang diperlukan pada bulan itu adalah sebesar 7.162.910. Nah, di sini kan cash in-nya 4 juta sekian, sedangkan cash out-nya 7 juta sekian. Jadi, pada bulan ini perusahaan masih kurang cash sebesar 3.100.160. Jadi, dia perlu meminjam kepada pihak ketiga sebesar uang yang ia butuh, yaitu 3.100.160 ditambah dengan pinjaman dia pada bulan lalu, yaitu 1.647.000. Lalu dia harus membayar 1.647.000 dengan bunga untuk bulan itu adalah sebesar 9.607,5. Jadi total financing-nya adalah sebesar 3.100.660 dan pada bulan itu dia juga tidak ada ending balance. Selanjutnya untuk bulan Maret akan dijelaskan oleh teman saya, Angelin 150. Baik, terima kasih JP, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang yang cash budget yang bulan Maret. Untuk yang pertama itu sales-nya itu 6.300.000, kemudian cash-nya itu 2.205.000, yang kredit 4.095.000. Kemudian untuk yang current month-nya itu sebesar 900.900. Following month-nya itu 1.579.500. Second month-nya 819.000. Total available cash-nya itu 5.504.400. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran, beginning inventory-nya 1.391.040. Ya, purchase-nya itu 2.9.280. Ending inventory-nya 1.258.560. Cash out to purchase-nya itu totalnya 4.658.880. Kemudian untuk direct labor cost-nya itu 756.600. Overhead cost-nya 791.080. Selling and administrative cost-nya itu 259.500. Depreciation on plant and equipment-nya itu 8.000. Utilities 1.250. Other-nya 2.400. Property tax-nya 10.590. Building cost-nya 85.000. Total cash out-nya itu 6.573.300. Kemudian bulan Maret gak ada beginning balance-nya, lalu cash in-nya itu 5.500.400.
4.400. Cash out-nya itu 6.573.300. Nggak ada minimum balance-nya, lalu total cash need-nya itu 6.573.300. Kemudian defisit our receipt-nya itu 1.068.900. Borrowing 5.854.924,06. Repay-nya itu 4.758.267,5. Interest-nya itu 27.756,56. Jadi total financing-nya itu 1.068.900 dan juga bulan Maret gak ada ending balance-nya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelin 177. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cash budget pada bulan April, di mana pada sales bulan April itu sebesar 5.700.000. Sehingga cashnya itu kita dapatkan 5.700.000 kali 35%, maka dapatnya 1.995.000. Untuk yang kredit 5.700.000 kita kalikan 65%. Maka dapatnya 3.705.000. Untuk yang current months yang kita dapat itu 3.705.000 kita kalikan dengan 22%, maka dapatnya 815.100. Untuk yang following months, kita ambil dari yang bulan Maret, yaitu 4.095.000, kita kalikan dengan 54%. Maka dapatnya 2.211.300. Untuk yang second months, kita ambil dari bulan Februari, kita kalikan dengan 24%, sehingga dapatnya 702.000. Sehingga total available cash-nya itu adalah 5.723.400. Kita kurangnya dengan materialsnya, itu dimana begini inventory-nya itu kita bisa ambil dari ending inventory pada bulan Maret, yaitu 1.258.560. Untuk yang purchase, maka kita ambil dari purchase DM-nya itu pada part 876 itu sebesar 1.666.560, ditambahkan dengan DM part 465 yaitu sebesar 1.720.800, sehingga dapatnya 3.387.360. Untuk yang ending inventory, kita ambilnya pada DM 876 itu 396.000, kita kalikan 3,2, ditambah dengan DM part 465 yaitu sebesar 216.000 kali 4,5, sehingga dapatnya 2.239.200. Maka cost out kita adalah 6.885.120. Cost-nya kita yang dapatkan sebelumnya adalah 850.200. Untuk yang OH cost dapatnya 858.760. Selling and administrative cost yaitu 242.500. Depreciation-nya itu dapat 8.000. Utilities dapat 1.200 dan others 2.400. Sehingga total dari cost out kita adalah 8.840.230. Untuk beginning balance-nya itu kita dapatkan 0 pada ending balance bulan Maret, dan cash in yang tadi kita dapatkan adalah 5.723.400 dan cash out yang kita dapat adalah 8.848.230. Dan di sini kita tidak memiliki minimum balance, maka total cash need kita adalah 8.848.230. Sehingga defisit atau excess-nya itu adalah kita mengurangi cash in dengan cash need kita, sehingga dapatnya minus 3.124.830. Jadi kita di sini ada borrowing atau kita meminjam, yaitu dengan cara dijumlahkannya 3.124.830 dengan 5.854.924,06 dan juga 34.153,72, sehingga borrowing kita adalah 9.013.907,78. Maka total financing kita adalah kita dari borrowing kurang repay dikurang dengan interest dapatnya 3.124.830. Maka dapatnya ending balance adalah 0. Performance report-nya. Untuk yang actual, unit produksinya adalah sebanyak 135.000 unit, DM-nya 8.500.000, DL-nya 2.640.000, sedangkan OH pada variable 520 dan fixnya 245.000, sehingga total pada actualnya adalah 12.040.000. Sedangkan budgetnya adalah untuk unit produce adalah 126.000 unit,
DM-nya 8.200.800, DL 2.457.000, variabel OH-nya 614.760, fix OH-nya adalah 244.000, sehingga total dari budgetnya adalah 11.642.560. Maka variansnya pada unit produce itu adalah sebesar 9.000, yaitu favorable, dan untuk DM-nya 299.200 favorable juga, DL 183.000 favorable, OH variable itu sebesar 94.760 itu unfavorable, fix OH 1.000 yaitu favorable, sehingga totalnya adalah 397.440 favorable. Baiklah, sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa.